sudah menunjuk pelakunya adalah berbaju coklat gitu. Dan hasil proyektil pelurunya ya dari Mabes Polri ke ITB, ke Singapura, sampai ke Belfast. Hasilnya juga peluru itu dikeluarkan di senapan SS1 sama Steyr. SS1 SS1 dan Steyr. itu siapa tuh? Yang punya memang pada saat itu adalah Kesatuan Brimob dan memang ada Kopassus. Tapi pas hari itu yang memakai senapan itu pada hari itu ya pakai Brimob gitu. Oh, nah, agak menariknya gini bro, gua waktu dengar gitu ya, Laskar Trisakti 08, agak buat gua pribadi dan kawan-kawan di Orkes TV, orkestra di rumah, agak shocking. Agak shockingnya gini, bener nih, gitu karena victimnya, korbannya kan waktu itu di Trisakti, ya kan, terus tiba-tiba belok arah langsung mendukung ke orang yang dituduh melanggar HAM, ya kan, itu banyak asumsi bermunculan tuh, bang. Oh ini pasti dealing politik, oh ini udah langsung aja bang ya buka-bukaan ya. Oh ini pasti lapar nih bro, gitu kan, beneran, langsung gitu kan, terus tiba-tiba belok gitu. Nah, gua dari seminggu ini bang, sebenarnya dari seminggu ini gua agak lebay dikit nih kalau gua ngomong, agak mikir gua minumnya agak susah-susah nih, kenapa? Nenggaknya bisa gitu. Nenggaknya agak susah-susah nih. Beneran bisa bang, karena gini ada sejarah sedikit bahwa terutama ngomongin Trisakti gitu ya. Ini bro, adek gua tuh di Trisakti. Tapi angkatannya emang angkatan setelah gua ya, angkatan 2000-an sih. Gitu. Makanya pas denger Trisakti, wah gua pengen banget nih ngobrolnya gitu. Memang kayak gitu tadi bang. Jadi memang begini, ya selama ini ya kita digoreng-goreng juga, dan kita nih tidak pernah juga menyatakan tadi 08, tapi pihak keluarga aja yang menyatakan itu. Ya karena emang kita selama 25 tahun itu khusus memang mau mengungkap kasus ini. Kita nggak menuduh-menuduh, tapi berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan dari ya pengadilan militer sampai itu bukti fakta, ya kita mengambil kesimpulan ya tadi. Yang saya sebutin di awal. Kesimpulannya itu udah terlegitimasi, udah legal gitu ya. Betul. Bahwa itu bukan dari unit yang dimaksud. Betul. Digoreng-goreng aja. Jadi ini kan memang ini kan kemarin kita buat 4+1 ya, korban Nah, 4 mahasiswa yang tertembak dan satunya tuh Sopo bang. Ya, Sopo itu ya 08. Sopo, tokohnya siapa? Ya Prabowo. Oh, Prabowo. Jadi 4+1 seperti kira. Coba dijelasin sih bang itu 4+1 biar boleh. Jadi selama 25 tahun kita mengawal kasus 12 Mei ini. Ya, artinya mengawal itu benar-benar mengawal. Ya kita dampingi keluarga korban, kemudian kita juga untuk penyelidikan kasusnya kita juga dampingi sampai ke Belfast tadi Bro Iwan sudah jelaskan. Ya, di sini kita justru semakin dalam kita mengawal kasus ini, maka misteri-misteri itu makin terbuka. Ya, justru makin ada temuan-temuan baru, makin ada misteri Pandora yang lebih besar lagi yang hendak kita buka. Ini yang masih menjadi big question bagi kita, yang ingin kita dokter, tetapi makin menjauh daripada pelakunya yang selama ini dituduhkan orang. Selama ini kan ya, bahkan teman-teman perlu ketahui, setelah tertembaknya kawan kita 4 orang itu, besoknya sudah ada yang membisikin kita pelakunya adalah pelaku. Jadi kita ini teman-teman sebagai pelaku 12 Mei itu sudah didoktrin bahwa pelakunya adalah pelaku. Padahal itu balistik belum diuji, peluru belum diambil, pengadilan belum terjadi. Nah itu sudah dibisikin bahwa pelakunya adalah Prabowo. Nah setelah makin dalam kita, ya kan, bahkan ada yang bilang bahwa yang nembak itu pakai seragam preman, kemudian
pasukan liar segala macam, pakai sniper segala macam. Ya kemarin kita bikin film juga, bikin film dokumenter. Kita ajak teman-teman dari pelaku-pelaku 12 Mei dan Ormawa, ya pimpinan-pimpinan mahasiswa dari mulai zaman 98 sampai yang baru lulus kemarin untuk kita mintain pendapatnya. Dan juga pelaku-pelaku yang ternyata yang dulu menghilang, kemudian kita ambil videonya, ya kan? Di situ saya pernah tanya pada dia, bro, lu tertembak di mana? Di sini bang, ya kan? Lu lihat tembak, lu lihat. Kemudian bagaimana posisinya? Posisinya begini, lu lihat mereka benar. Seragamnya apa? Coklat. Dia tertembak tertembus. Nah itu kesaksian yang kita lihat. Belum yang masih hidup. Ya kan tertembak tapi masih hidup. Dia sempat menembak dia sempat melihat yang menembaknya dia. Nah, belum lagi kesaksian yang lain. Semua kalau kita sepakat bahwa yang menembak itu adalah seragamnya coklat. Ya tidak ada, bahkan ada gedung Trisakti itu, gedung rektorat kita itu bolong. Sampai sekarang masih ada di museum kita. Itu kalau ditarik garisnya itu bukan dari seperti yang dituduhkan selama ini ada di sniper di atas segala macam di Citra segala macam. Tidak, itu semua ada di posisi seragam coklat itu nembak kita. Nah itu yang dari fakta-fakta yang kita temukan. Yang ingin kita cari adalah di balik ini siapa yang menyuruh, siapa di balik mungkin yang danai juga. Mengapa kawan kita 4 orang ini menjadi korban? Kemudian siapa yang diuntungkan daripada masihnya 4 orang ini? Itu yang harus kita cari. Justru itulah kita sekarang terjun di dunia politik praktis. Kita ingin membongkar itu semua, meluruskan sejarah katanya Bro Iwan. Itu dia bang, saya tadi dengar ya 25 tahun diam selama ini untuk mengawal gitu kan ya. 25 tahun nggak sebentar. Oh lama. Itu perkawinan perak. Oh iya, super. Terus pertanyaan saya kemudian adalah bang, bukan bang. Iya. Udah 25 tahun nih, terus tiba-tiba titik baliknya bahwa enggak, gue putusin gue sekarang harus speak up. Iya. Dengan cara dukung 08. Betul. Itu apa bang? Jadi gini, bukan 25 tahun, kita 2014 pun sudah bicara. Waktu Prabowo sama Hatta, namanya Proha. Jadi gini, tadi yang disebutkan sama Bro Tommy bahwa itu secara fakta berdasarkan bukti. Nah dari korban, kenapa 25 tahun? Kita cari bukti. Nah orang tua pun kita libatkan dalam pencarian fakta. Fakta pertama, 08 setelah tanggal 12 Mei kurang lebih tanggal 7-18 ya, 08 datengin rumahnya almarhum Heri Hartanto di Cempaka Putih. Dateng deh dengan pakaian lengkap ke rumah, diterima oleh orang tua Heri Hartanto, Bu Saril dan Pak Saril, dan datang ke rumah itu ruang tamu hormat ke Pak Saril, karena Pak Saril adalah tentara juga, veteran perang. Dan yang diminta 08 apa? Minta Al-Quran. Bu Saril bilang, untuk apa? Izinkan saya minta Al-Quran sebelum saya menjelaskan. Berarti disumpah dulu? Iya, jadi Prabowo sendiri meminta sumpah? Minta, langsung dikasih, langsung di atas Al-Quran menyatakan bahwa saya Prabowo bukan pelaku otak penembakan anak-anak ibu-ibu bunda-bunda itu. Saya waktu itu lagi ada rapat di sama teman FKSMJ di kampus olahraga tuh Unija ya. Nah sekarang udah itu saya langsung muncul. Memang saya nggak itu. Pas saya nyampe beliau keluar. Nah, saya bertanya sama orang tua. Saya lihat di situ. Oh waktu beliau pulang, ya. Abang iya, saya pas-pasan. Karena kita ngeliat pas-pasan. Ya ngeliat begitu kan kita masih kelihatan, aduh, tapi kan mau ngapain lagi nih? Iya, kita menahan aja. Ya, tapi saya nanya sama orang tua beliau. Satu. Satu. Yang kedua, masalah orang tua masih bertanya-tanya nih. Mau nanya langsung sama 08. Berjalan waktu di pansus cuman bertemu sekilas, nggak ada komunikasi, cuman bahasanya nanti saya akan buka 08
08 bahasanya. Oke. Akhirnya kejadianlah 2014. Jadi salah satu orang tua Elang, Tante Teti almarhum, mau ketemu sama 08. Akhirnya saya buat sepihak tadi membentuk relawan tadi kan. Deal-dealannya orang tua bertemulah 4 mata sama 08. Terjadi di Grand Indonesia. Jadi ada 08, ada keluarga. Disitulah mereka bertanya langsung ke 08. Langsung. Ya ini saya nggak mau nih dibuat politisasi atau apa. Jadi antara Pak 08 sama keluarga sudah buka-bukaan di situ. Dan saya pun yang membuka, tapi setelah saya buka, saya izin jenderal, saya keluar ruangan, ini adalah kesepakatan bersama, ini antara Pak Jenderal sama keluarga, ingin bertanya langsung atau diskusi langsung, kita keluar ya. Walaupun saya diminta sama salah satu Tante Teti itu, so saya tinggal di menemani, saya nggak mau supaya tidak ada fitnah. Artinya sudah ada ketemuan. Jadi ya pas selesai pertemuan, saya nggak nanya lagi, merasa keluarga sudah puas. Bang, ini pernah dia ungkapin sebelumnya belum sih Bang? Nah ini tadi kan, kalau dari kita emang belum pernah. Nah ini kan emang kita buat suatu, ya karena kita lagi cari perusahaan sejarah tadi, yang kedua bukan. Nah tadi Bang Tommy, nanti kita kirimkan filenya. Nah itu ya, boleh. Saya gini Bang, maksudku gini, kan tadi kan Abang bilang kan 2014 sudah mulai. Betul. Gitu. Pernah diungkapin nggak yang tadi 2 poin tadi? Belum. Baru hari. Ya, soalnya ini kan kita nuntasin kasus ini kan, supaya apa? Supaya tadi nih waktunya yang tepat kita akan bicarakan. Ya masalahnya kita tuntut tadi penyelesaian judisialnya, akhirnya perjalanan waktu emang nggak sebentar, 25 tahun bro. Itu padahal udah 10 tahun. Akhirnya kan Pak SBY ngasih sebagai pejuang reformasi 2010. Itu perjuangan kita itu. Dari mahmil bla 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 sampai akhirnya pergantian rezim, kita tetap berjuang di situ. SBY ngasih gelar pejuang reformasi. Setelah Jokowi, kita pagi juga Pak Jokowi. Gitu. Apa Bang? Abang menagih apa ke Presiden Jokowi terhadap korban 4 mahasiswa tersebut? Ya. Abang inginkan itu. Waktu itu kan memang periode pertama dan kedua ya. Yang jelas kita teman-teman aktivis 98 berkumpul yang di Kemayoran. Nah itulah minta salah satunya kita dukung Pak Jokowi periode kedua, minta ini kasus Trisakti dibuka dan mendapat gelar pahlawan nasional. 4 mahasiswa mendapat gelar pahlawan nasional. Iya. Akhirnya ya Pak Jokowi udah 3-4 tahun berjalan, susah juga. Karena apa, 2019 itu ada Pilpres kan, Pilpres juga. Karena yang ternyata nih gubernur yang menjadi Pilpres sekarang ini menjadi gubernur DKI. Pak Anies Baswedan. Kita sebut aja Bang. Betul. Nah, Pak Anies tidak merekomendasikan 4 pejuang ini menjadi Pak Anies. Nah ini fakta. Fakta ya Bang ya. Kita udah bersurat, udah apa segala. Nah Pak Anies tidak memberikan. Alasannya apa Bang? Malah kakeknya. AR Baswedan menyodorkan kakeknya sebagai pahlawan nasional. Waduh. Ya nyari lagi ya. Bang boleh nggak sih Bang, kalau dari penjelasan Abang gitu ya, aku nanya ke Bang Robi gitu ya. Kalau gue dengar tadi berarti ada unsur apa sih ya, bahasaku sekarang ini Abang speak up gitu ya, selama ini gitu, terus baru sekarang ada unsur gemas juga dong. Berarti kenapa ini nggak apa namanya nggak terbongkar atau nggak selesai sih soal itu isu. Karena kita kayak semacam digiring selama 25 tahun itu digiring ya untuk menyalahkan satu sudut saja. Ya mungkin juga gue dulu terlibat dalam, artinya gue ikut menggiring Mas. Iya. Begini teman, bahwa kita dulu 12 Mei mati teman kita 4 orang. Lanjutkan dengan kerusuhan, ya. Kemudian lanjut lagi ada penjarahan, kerusuhan segala macam. Bayangkan, ya.
Kemudian setelah itu kawan-kawan kita bergerak menuju MPR DPR, menguasai MPR DPR. Kemudian jatuhlah puncaknya 21 Mei. 21 Mei jatuhlah rezim Soeharto. Ya kan, sebenarnya pernah kita bertanya balik, siapa yang diuntungkan? Ya, dengan rangkaian peristiwa ini, siapa yang paling diuntungkan? Pernah kita membalikkan ini? Karena sejarah itu ditulis oleh sang pemenang. Ya, berkuasa ditulis oleh yang berkuasa. Iya. Ya, pernah nggak kita nih selama 25 tahun waktu yang tidak sebentar kawan. Sedangkan kawan-kawan kita yang di luar, yang SJW itu, ya di LSM itu, mereka punya dana, punya itu, ya kan, punya pergaulan luas segala macam. Mereka bisa melakukan penyelidikan, mereka bisa tunjuk hidung, mereka bisa mengungkapkan fakta dan data, tapi tidak ada mereka lakukan. Ya kan, ini kalau bikin skenario itu udah berapa episode nih. Dari situ kan. Bayangkan ini rangkaiannya kalau kita lihat bukan terpisah-pisah. 12 Mei, 13, 14 lanjut dengan kerusuhan, lanjut dengan penyembuhan MPR DPR, lanjut dengan jatuhnya Soeharto, kemudian lanjut dengan pemerintahan baru terus. Siapa yang diuntungkan? Pernah kita berpikir sebaliknya? Siapa Bang? Ya, berkuasa ini. Ya kalau pada saat itu ente disuruh nyoblos, kira-kira nyoblos siapa ya? Begitu aja. Main warna. Yang berkuasa hari ini merah dan coklat. Oke, Bang. Bang, Udah mulai jawab. gue dulu ya. Enggak, soalnya gini. Ya, ada ini juga. Udah agak gemes ya. Gemes. Apalagi kita, sebagai yang itu sebagai objek kita. Pelaku sejarah yang mengawal. Itu baru warna. Belum nanti yang lain itu mereka nggak mungkin bergerak sendiri. Bang, apa perasaan lu sekarang nih Bang setelah lu ngomong kayak gitu? Ya, yang pertama yang gua prioritas adalah keluarga dulu. Gua nggak menunjuk siapa pelakunya apa, tapi gua keluarganya dulu yang kita sejahterakan. Kenapa tadi perjalanan 25 tahun lama itu? Ya keluarganya siapa? Kalau nuntut, mereka orang tua ini berumur dan punya ada batas waktu kan. Akhirnya kan bapaknya Lang meninggal, bapaknya Apidin meninggal, bapaknya Heri meninggal. Akhirnya ibunya Lang meninggal. Baru sebulan lalu ibunya Hendriawansi meninggal juga. Kita berpikiran kita mengamani ini keluarga dulu gimana. Yang kedua baru sambil menunggu kasus hukum ini kita bergeria gitu kan. Ya tadi pertanyaan yang tadi lu bilang bahwa menggemes tadi sebenarnya ini sudah desain ini sebenarnya ya. Tadi yang merebut kekuasaan sebenarnya gini. Ini kan zaman Orde Baru sama Orde Baru ini kan ada naga besar. Jatuhin lah jadi naga kecil. Nah naga kecil kan ini berkuasa lagi nih. Nah ini udah ganti lagi dong. Jangan dua lagi dong. Ini ngomongnya udah agak tepi jurang soalnya. Ini ada cacing. Nah maksud gua yang tadi lu endingnya siapa pelakunya pengusaha. Iya. Yang ingin berkuasa. Yang tadi dipakailah tadi kendaraannya. Partai itu dipakai, birokrasi dipakai, alat negara dipakai. Kita dipakai korban. Gitu. Jadi ada memanfaatkan 98 itu ada pergantian dari naga tua ke naga muda. Betul. Salah satunya. Sekarang ganti ke cacing. Cacing akan jadi cacing besar gitu ya. Iya. Ya kan gitu. Nah, semuanya mau berkuasa, makanya tadi 4+1 itu korban dari kekuasaan. Yang berkuasa kan korban. Satunya udah sebutin aja Bang. Siapa? Prabowo. Yang dikorbankan. Yes. Karena Prabowo adalah putra mahkota Pak Harto. Masih bagian dari Cendana. Coba kita cermati. Jadi jatuh seluruhnya itu. Ada satu kambing hitam ya beliau. Cermati lagi sejarah pelan-pelan gitu. Yes.
Enggak, gue justru sebenarnya pengen nanya yang tadi itu kan. Apa tuh? Terlalu 25 tahun. Terus hari ini kita face to face. Berapa nih 1, 2, 3, 4 kali 2 ya? Mata gitu ya. Dan Trisakti itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Iya, Bukan ujuk-ujuk, bukannya tidak sengaja. Itu disengaja. Grand design lama sudah direncanakan. Nih, fakta lagi. Ada satu jenderal ketemu saya sama Hendro. Jenderal 2009. Dia bekas Kasdam Jakarta Barat. Dia emang bintang 2, bintang 3. Dia bicara sama saya berdua. apa Bang? Dia bilang untuk menjatuhkan pemerintahan rejim harus ada korban. Iya. Kaget korban. Saya bilang tanya korban siapa? Korbannya adalah mahasiswa. Pertanyaan saya kedua, mahasiswa yang mana? Mahasiswa ada di ibu kota negara. Berarti kan Arahnya ke Trisakti. satu, Trisakti atau enggak? Majaya. Nyambung nih bang, nyambung. Tadi betul yang bahasanya kawan saya di sebelah nih, 4+1 ya kan. Saya satunya Prabowo gitu ya. Sekarang hari ini abang ngelihat dia gimana bang? Setelah masa ini kan kita lagi masa kampanye nih ya. Itu. Ya kan, harapan apa yang digantungkan oleh abang kepada Pak Prabowo dalam masa ini ke depannya nanti? Kalau kita minta Pak 08 adalah seorang jenderal, seorang patriot kan yang tegas, ya sesuai realnya aja, bukan dibuat-buat atau apa, karena dia merah putih dengan Bhinneka Tunggal Ika Persatuan, ya sesuai jiwanya dia aja. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar gitu kan. Udah cukup belum menurut abang selama ini dia? Ya perjalanan kita saya lihat ya dari 3 calon ini ya beliau yang pantas untuk memimpin 2004-2029. Terlepas dari kasus yang Trisakti walaupun penculikan bla bla bla, tapi dari 3 calon ini ya kita lihat ya beliau lah yang punya ketegasan sih. Jadi Bang Iwan, kita sejarah sudah bertarung lah segala macam. Dia akhirnya memutuskan sosok Prabowo karena dianggap bahwa sosok Prabowo yang mampu menuntaskan. Betul. Karena tadi pertama ya tadi dengan tanggal 17 Mei atau 18 datang ke rumah Herianto, Ada niat itu. ya itu seorang jenderal. Oh udah iya betul. Dia datang ke rumah. Kalau itu nggak mungkin dia. Yang kedua minta ketemu orang tua dia oke. Menjanjikan. Nah satu lagi saya lupa. Pas ibunya Lang di rumah sakit Darmais kena kanker sebelum meninggal, dia 2 minggu sebelum dia meninggal, 08 datang ke rumah sakit Darmais. Oh itu bukti nyata. Ya mati maksud saya ini bukan dibuat-buat atau apa. Kalau dia dibuat dia hubungi saya atau apa, dia datang aja tanpa ada wartawan, tanpa apa, dia nggak sama korban, sama orang tua, ya care dia. Dan dia nggak minta ngomong, oh saya bilang bukan saya yang nembak. Nggak ada pesan-pesan khususnya. Yang abang cermati, kita kemarin di tahapan Pilpres ini sampai pada debat pertama, Iya. Pada debat pertama ya. Aku mau nyambungin gitu maksudku. Kan tadi abang udah cerita bahwa bukan beliau, Iya. ya. Terus kenapa akhirnya karena bukan beliau dan alasan yang tadi segala itu tadi semua, akhirnya abang pada dukungan ke 08 gitu ya, Pak Prabowo gitu ya. Ini melihat debat kemana, apakah menurut abang nih, abang seniorku ini gitu kan, udah cukup belum sih bang cara dia merespon menurut abang gitu? Udah cukup belum cara dia merespon soal yang tadi ya, kasus yang tadi kan selalu dikaitkan sama isu itu terus kan? Dan debatnya kemarin soal diangkat persoalan. Iya itu dia, maksudnya udah cukup belum menurut abang? Gimana Bang? Pertama gue mau jawab bahwa Prabowo bukanlah petugas partai. Oke, Prabowo bukan petugas partai. Dan itu terlihat jelas dalam debat kemarin. Oke. Ya bagaimana dia bicara seakan-akan memang loss saja. Ya, natural. Tanpa beban. Tanpa beban. Ya kan? Oke. Dijawab. Ya kan, bahkan dia mengapresiasi bahwa apabila dia setuju dengan lawan debatnya, dia katakan dia setuju. Ya, dia nggak ada beban. Ya, karena dia bukan petugas partai, nggak ada banyak titipan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang dituduhkan oleh capres yang lain pada Prabowo
itu berlebihan. Ya, kalau kita melihat sejarah, ya, kenapa hanya ditujukan pada Prabowo? Jenderal di Indonesia itu banyak. Jenderal bisa di Indonesia itu banyak. Iya. Kalau dibilang pelanggar HAM, semua jenderal itu pelanggar HAM. Iya. Karena memang kerjaannya dia adalah untuk negara. Betul. Atas nama negara dia bisa membunuh. Tetapi yang kita lihat lagi, ya kan, fakta juga yang apa namanya yang dilakukannya itu adalah demi tugas negara dan semuanya dalam keadaan selamat. Dan sebagian besar apa yang dituduhkan bahwa yang diculik, ya itu dibalik semua dan mendukung dia sebagai capres. Presiden. Iya kan? Iya, bahkan ya. Maka kita berpikir baliknya, wah itu sih cuma Stockholm syndrome. Kok Stockholm itu banyak? Kalau cuma satu aja itu banyak. Siap. Iya. Berarti dia punya komitmen Bang ya? Iya, dia punya komitmen. Sebenarnya agak ini Bang, gua coba masuk ya ke apa namanya, gua coba ikutan alur berpikir gitu ya. Kenal gaib kan? Soalnya semua gaib gue. Itu dia tuh. Soalnya ditanya juga gaib Bang. Kalau udah yang lalu lagi. Iya. Itu kan gini, tadi tuh menyangkut debat kemarin ya. Begitu ditanya soal HAM yang tadi juga, jawaban beliau, come on gitu kan. Lu pakai itu lagi. Bener gak sih? Cukup nggak menurut para pelaku ini nih, pengujian Trisakti itu? Apa harusnya perlu dijelasin dari seperti ini gitu atau gimana? Ya teman-teman, kalau misalkan kita bicara detail, ya kan, mungkin Indonesia ini akan akan jadi lebih rusuh lagi. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang mereka kan, ya korpsnya kan, ya institusi korpsnya gitu. Iya. Ya. Anda tahu nggak bahwa kemarin setelah pemecatan Prabowo itu dia disalami atau dipikul oleh jenderal-jenderal yang lain. Artinya semua beban kesalahan, ya kan, rezim itu dibebankan ke dia. Dipikul sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dituntut oleh Trisakti sama ini tentang pelanggaran HAM berat, ya terhadap peristiwa-peristiwa HAM berat yang terjadi di Indonesia, terutama untuk Trisakti. Itu sudah Jokowi ambil, walaupun non judisial, itu ambil bahwa negara telah mengakui adanya pelanggaran berat di Trisakti. Itu dulu yang kita perjuangkan di DPR MPR, ya kan? Itu perjuangannya nggak mudah, itu nggak mudah teman-teman. Itu harus kita pahami juga. Itu diambil alih oleh Jokowi bahwa negara memang mengakui ada pelanggaran HAM berat. Artinya bahwa pelakunya adalah negara gitu. Ya sudahlah, come on, kita maju sebagai bangsa ini. Kenapa ya hal ini nggak? Maksudnya, kalau ngobrol gini kan tahu nih. Ya. Kenapa hal ini kayaknya orang-orang di sana tuh kayak nggak tahu gitu loh? Iya. Udah sih. Ya itu bedanya. Kenapa 25 tahun kita nggak mau itu? Nah itu maksudku. Ini kita masih perawan. Kalau itu kan sudah dipinang-pinang, tadi lo bahasa lo nggak makan, jujur aja kita hidup kita tanpa ikut kemana pun kita bisa hidup. Bukan karena itulah. Bukan itu. Jadi Kita bisa ngomong apa adanya sekarang kan. Jadi keren nih. Idealisme adalah benteng terakhir yang dimiliki kaum muda. Keren. Idealisme bos, nggak bisa dibeli idealisme ya kan? Sewa boleh. Dibeli jangan. Oh iya. Sewa boleh. Iya. Gue jadi dapet tuh. Iya, setuju. Iya, realistis lah ya. Realistis lah gitu. Gua soalnya dari kemarin tuh ini Mbak, begitu ngeliat debat gitu kan, terus banyak orang yang ini segala macam. Kalau pandangan gue waktu itu sekilas cuma gini, bro, karakter orang beda-beda, latar belakang beda-beda, jiwa kepemimpinan, sifat kepemimpinan pun beda-beda. Betul. Ada yang kadarnya memang kadar pemimpin negara atau raja, ada yang memang cuma panglima daerah gitu kan, pangdam gitu Ada yang kan. juru bicara. Ya kan karakter orang berbeda ya. Iya. Kita tinggal pilih yang mana. Betul. Kita mau milih apa maksudku gitu kan? Kita mau milih apa, benar nggak sih? Sesuaikan dong gitu kan. Jangan cuma karena fanatisme Sempit, brutal gitu kan. Ngaco.
Gini kawan. Gimana Bang? Jadi kita ini sebagai bangsa, ya harus maju. Ya itu harus maju kita. Gue berpikir gini, gue jadi sedikit bernostalgia ya. Nggak apa-apa. Dulu waktu 98 itu, gue udah melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Lombok, lewat naik kapal, arus ombaknya itu 3 meter. Ombak ambing menuju ke Kongres ISME, katakan saya di Lombok. Gue melihat Indonesia ini luas banget, luar biasa, disatukan oleh laut-laut. Kemudian di sana ada manusianya di pulau itu, dia di Lombok ada manusianya, di pulau ini datang ke pulau lagi ada manusianya lagi. Gue jalan lagi ke atas ke Sulawesi, ternyata di sana ada manusia juga. Gue ketemu orang Indonesia, beda provinsi, beda juga. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara beda pembangunannya, lebih bagus Sulawesi Selatan daripada Sulawesi Tenggara pada saat itu ya. Gue lihat di situ, Indonesia ini harus maju. Gitu. Itu kalau kita jangan mundur lagi sebagai bangsa. Kalau kita bicara masalah hal-hal yang membebani diri kita, ya kita akan berkutat dan terpenjara oleh hal itu. Kita nggak move on. Nggak move on kita. Kamu ya. Iya. Kita akan move on. Kita perlu seorang yang akan menuntun kita menuju Indonesia Emas 2045. Ini kelihatannya klise, tapi ini fakta yang harus kita lakukan sekarang. Karena kita dari krisis di tengah jurang nih. Kalau kita tidak lakukan itu. Bang, lu ada lagi nggak pertanyaan Bang? Yang jelas sih, gue pengen nanya aja bahwa Bang Iwan, Bang Tommy, bahwa 4 mahasiswa itu harus menjadi pahlawan. Iya, Itu Bang ya? Betul. Arahnya nanti ke situ Bang. Iya. Dan Prabowo yang mampu melakukan itu. Betul. Oke. Dan kita punya kendala di situ. Bang, gua tertarik kali itu Bang. Jadi gini Bang. Bukan tertarik sama gue kan? Aduh. Oke Bang. Sampai salah Bang. Iya. Nih abang-abang ini kan sibuk juga nih, ya kan, mau ada pertemuan lagi, ya kan. Gitu Enggak bro, jam lebih. Iya, besok kan fasting nih, Besok suka. Gue tertarik sama yang tadi Bang, program hubungannya program pahlawan nasional yang tadi itu kan dengan gue masih mau mulai gregetan lu tuh. Kenapa sih sebenarnya? Gue juga soalnya gregetannya gini. Bro, ini udah sekian tahun dan ini ya kalau gue ya tadi ya, ini negara, bukan personal. Gitu loh. Terus lu masih aduh gila. Ya gue kalau ngomong genuinnya gitu, jangan bodoh-bodoh amat ya, gitu loh, ngomong ini yang aduh lu ngomongin pacar lalu mulu gitu kan, kasarnya begitu ya. Gitu. Lu pernah tahu nggak bahwa keluarga itu mengharapkan mereka menjadi pahlawan nasional, supaya yang meninggal ini bukan pemberontak. Ya. Kaitannya Bukan tusuk. Bukan cuma sekedar mau jadi hero gara-gara peristiwa itu kan risetnya bukan itu. Gitu. Dan kita mau menjadikan mereka sebagai pahlawan nasional, ya, kita punya kendala juga. Mereka ini ambil jaket dari rumah, pakai jaket, datang ke kampus untuk berjuang. Ya mungkin dari 4 orang itu baru sekali-sekalinya mereka itu ikut demo, ya mungkin kita nggak tahu juga. Tapi mereka jelas semua 4 orang ini pakai jaket. Iya. Artinya bukan diculik, ikut ya enggak. Punya sebuah Punya kesadaran niat, penuh, punya ya. kesadaran gitu. Kemudian mereka tertembak. Bukan lagi di Indomaret diambil. Kemudian negara bilang mereka bukan pahlawan, baru pakai jaket sekali kemudian ditembak. Oh, mereka pahlawan bagi kita. Esensinya nggak itu, nggak sedangkal itu. Sedangkan itu justru sebetulnya dalamin lagi dalam sejarah. Apa yang mereka perjuangkan sebenarnya kita yang menikmati kebebasan bicara, kita bisa podcast seperti ini, bisa ada pilpres, debat pilpres segala macam, itu berkat mereka loh. Bisa ada orkes TV. Terus kita balik lagi. Iya. Aduh, come on. Iya. Ya, orkestra move on ya, jangan bicara masa lalu ya. Hari ini kita bicara hari dan masa depan. Orkestra katanya move on, jangan bicara pasar lalu. Masa lalu nih, Buanglah mantan pada tempat. Itu keren banget tuh, keren Bang Tommy. Keren. misteri itu masa lalu. Bisa.
Jadi Masa memori depan. itu masa lalu. Iya. Masa depan adalah misteri. Kita nggak tahu 2 tahun, 5 tahun lagi nggak tahu. Itu misteri kan. Bang, gua next edisi Hmm. kita mau udahan dulu karena gue tahu tadi udah di timing juga tuh main di belakang gitu. Di telepon. Cuman next edisi bang kita bicara lebih dalam soal itu bang ya. Oh, mantap kita bareng-bareng ya bang. Boleh. Karena penting banget juga loh. Iya. Kayaknya tadi gini yang nggak gua pernah yang gua anggap penting banget hari ini adalah gini. Kenapa? Salah satunya adalah gini. Ini yang bicara adalah tempat di mana daerah itu terjadi. Iya. Trisakti. Betul. Bener nggak sih? Betul, Kita nggak Bang. bisa menafikan itu. Betul. Kalau misalnya gue bicara hari ini sama si A gitu kan ya itulah gitu. Tapi ini esensinya beda. Mau tahu hal-hal yang lebih dalam lagi? Nanti kita buka. Nah itu dia. Wah. Next edisi bang. Next edisi ya. Nanti Iya. ada Keterlibatan Ah. si itu. Tungguin edisi berikutnya Ya, orkestra dengan narasumber yang keren banget yang punya sejarah. Nah, ini berdua Ah. pelakunya ini bukan yang menurut gue yang lebih biadab, bukannya berseragam, bukannya pemerintahan, tapi sipil yang lebih berat. Ah ya udah, kita simpan dulu bang di situ bang. Gua dari tadi udah agak keinget ya. Ini kepikirannya ada. Bang, kita di Orkes TV nggak sebut episode, kita sebutnya edisi. Yes. Kita selesai edisi hari ini. Ya. Di Orkes TV, setiap selesai edisi, mau selesai edisi, kita punya kewajiban Ini untuk wajib bang. membumikan kembali sila-sila Pancasila dengan cara penyebutan mutar bang. Iya. Banyak yang lupa ya. Wah ini Gitu bang ya. Gitu bang ya. Dari Boleh, Bang, ya. obrolan Boleh, kita Bang, ya. kawan. Gue jadi ingat Satpol PP waktu itu nghukum gua dulu. Tapi kalau ini dihukumnya di AC ya. Iya. Oke bang ya, boleh bang ya. Mulai ya. Kita mulai bang ya. Iya. Sila 1 bang. Iya, Gua boleh. Ning Mesa. Oh, sila 2 bang. apa? Sila Sila 2. kedua. Dua. Ah. Kemudian sana Adi dan Berada. Oh. Sila 3 persatuan Indonesia. Oh, juga yang banget. Ayo. Sila 4, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 1, 2, 3. Kami adalah siap bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih bang. Edisi berikutnya pembukaan UD. Wah.